Nah, kemudian kami di Kementerian Keuangan komitmen ini untuk melakukan pembersihan. Tentu kami intens nih dengan Pak Ivan, kita komit. Mengenai informasi pegawai itu kita tindak lanjuti. Itu secara baik, secara proper, kita panggil dan sebagainya. Yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan itu bukan tentang adanya penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai oknum di Kementerian Keuangan, tapi lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal pencucian uang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya, jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan angkanya itu dari mana, sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya, media dan masyarakat. Tentu saya tanya kepada Pak Ivan cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa, karena di dalam surat yang disampaikan ke saya yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman itu nggak ada satupun angka gitu. Jadi aku nggak bisa berkomentar mengenai itu dulu, tapi saya janji nanti akan ketemu sama Pak Mahfud sama Pak Ivan untuk bisa mengklirkan sebetulnya ini masalahnya apa, di mana, siapa, dan saya berjanji akan sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud, aku dibantuin, aku senang dibantuin, kita mau bersihin, kita bersihin. Diserangkan oleh Bu Sri Mulyani itu ya memang itu adanya, itu benar. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua, ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan. Apa pencucian uang itu? Saya beri contoh lah pencucian uang itu. Akhirnya, PPATK ke kantor Sri Mulyani bahas transaksi janggal 300 triliun rupiah. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustevandana, akhirnya menyambangi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sebagai Kepala PPATK, saya datang ke Kemenko untuk berdiskusi. Sebenarnya kegiatan hari ini adalah kegiatan rutin bagi PPATK karena kami berkolaborasi, sinergitas koordinasi sudah sering dilakukan hampir setiap hari. Ujarnya di Kementerian Keuangan Selasa 14 Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, Ivan tidak bertemu dengan Sri Mulyani, melainkan Wamen Suhasil Nazara. Ivan mengatakan PPATK dan Kemenko fokus membicarakan soal isu terkait transaksi janggal 300 triliun rupiah yang ditemukan oleh pihaknya. Dia menyampaikan bahwa Kemenko merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 2010. Dengan demikian, katanya setiap kasus yang terkait kepabeanan maupun perpajakan akan disampaikan PPATK kepada Kemenko. Namun dia mengatakan transaksi janggal tersebut terkait fungsi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban PPATK untuk ditindaklanjuti oleh Kemenko. Selain itu, Ivan menegaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan Kemenko tapi juga dengan aparat penegak hukum lain. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum pernah menerima data terkait transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pasalnya, informasi yang disampaikan PPATK ke Kemenko tidak sama dengan yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang disampaikan ke aparat penegak hukum. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan bahwa sejak 2009, laporan dari PPATK tersebut tidak pernah digubris atau ditindaklanjuti. Adapun Sri Mulyani justru mengungkapkan bahwa laporan yang dirinya ketahui berupa informasi PPATK ke Inspektorat Jenderal Kemenko sejak 2007 hingga 2023 atau
total berjumlah 266 menyangkut 964 pegawai. Sebanyak 185 informasi tersebut merupakan atas permintaan Ijen dan 81 inisiatif PPATK. Dari informasi tersebut, 352 pegawai menerima hukuman disiplin. 86 kasus dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan. 16 kasus dilimpahkan ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Adapun sebanyak 31 kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena pegawai pensiun, tidak ada informasi atau menyangkut pegawai non-Kemenko. Sementara sisanya tidak disebutkan oleh Sri Mulyani. Di satu sisi, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu diapresiasi. Sebagai tanda KPU tidak bisa dan tidak boleh main-main dalam melakukan verifikasi partai politik dan proses pelaksanaan pemilu. Karena terbukti KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka personalia KPU wajib diganti semua, karena sudah tidak kredibel lagi. Bahkan mungkin bisa dituntut secara pribadi atas perbuatan melawan hukum ini, dan sekaligus mencari tahu apakah ada aktor politik di balik itu. Di sisi lain, putusan PN Jakpus mengenai jadwal pemilu bertentangan dengan konstitusi. PN Jakpus memerintahkan KPU tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2022 sejak putusan dibacakan. Tetapi KPU harus melaksanakan tahapan pemilu dari awal yang memerlukan waktu 2 tahun 4 bulan dan 7 hari hingga pelantikan presiden. Artinya, KPU harus melakukan proses pendaftaran, verifikasi, pemungutan suara, dan seterusnya hingga pelantikan presiden. Semua itu perlu waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari, sejak 14 Juni 2022 hingga 20 Oktober 2024. Kalau tahapan pemilu dimulai dari sekarang, 2 Maret 2023, maka pemungutan suara paling cepat dilaksanakan 2 November 2024, atau 1 tahun 8 bulan. Tahapan pemilu yang lalu dimulai 14 Juni 2022 dan pemungutan suara 14 Februari 2024. Pada 2 November 2024, sesuai konstitusi, Indonesia sudah tidak ada lagi parlemen dan presiden beserta seluruh kabinet karena masa jabatan anggota DPRD atau DPD selesai pada 1 Oktober 2024 dan masa jabatan presiden selesai pada 20 Oktober 2024. Mahkamah Konstitusi juga sudah menegaskan masa jabatan presiden sesuai konstitusi hanya 2 periode atau masing-masing 5 tahun. KPU menyatakan banding atas putusan PN Jakpus, sehingga tahapan pemilu dan pemungutan suara pasti akan lebih lambat lagi. Oleh karena itu, Indonesia akan menghadapi kekosongan jabatan legislatif dan eksekutif pada Oktober 2024. Bagaimana sikap rakyat? Apakah rakyat berhak mengadakan sidang rakyat, menjalankan kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi? Rupiah. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustefandana, akhirnya menyambangi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sebagai Kepala PPATK, saya datang ke Kemenko untuk berdiskusi. Sebenarnya kegiatan hari ini adalah kegiatan rutin bagi PPATK karena kami berkolaborasi, sinergitas koordinasi sudah sering dilakukan hampir setiap hari. Ujarnya di Kementerian Keuangan Selasa 14 Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, Ivan tidak bertemu dengan Sri Mulyani, melainkan Wamen Suhasil Nazara. Ivan mengatakan PPATK dan Kemenko fokus membicarakan soal isu terkait transaksi janggal 300 triliun rupiah yang ditemukan oleh pihaknya. Dia menyampaikan bahwa Kemenko merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 2010. Dengan demikian, katanya setiap kasus yang terkait kepabeanan maupun perpajakan akan disampaikan PPATK kepada Kemenko. Namun dia mengatakan transaksi janggal tersebut terkait fungsi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban PPATK untuk ditindaklanjuti oleh Kemenko. Selain itu, Ivan menegaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan Kemenko tapi juga dengan aparat penegak hukum lain.